diri. Mandi sehari wajib berapa kali? 2 kali. Wajib harus 2 kali, tidak boleh 1 kali. Tadi berangkat sekolah, ada yang tidak mandi? Oke, bagus. Anak hebat 5 kelas 4. Terus kalau membersihkan rambut paling tidak 2 hari sekali. Terus potong kuku juga paling tidak minimal 1 minggu sekali agar kita selalu sehat. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Bu Iva di dalam kelas melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebentar. Kemarin kan bulan Ramadan, anak kelas 4 puasa semuanya. Puasa. Ada yang bolong puasanya? Alhamdulillah. Nek kita semen puasa, kira-kira aktivitas apa saja yang saya lakukan di bulan puasa? Oh? Oke, sholat tarawih betul. Lainnya? Mengaji boleh. Lainnya? Tadarus sama dengan mengaji ya, budaya. Kemudian sama kalau sore-sore jalan-jalan enggak nek waktunya bulan puasa? Apa itu namanya? Ngabuburit. Itu kebiasaan yang sering sampai lakukan di bulan puasa. Dan kebiasaan itu tidak hanya sampai saja yang melakukan, tapi banyak orang di sekitar kita yang melakukannya. Ngabuburit, terus mesti naik sore jalan-jalan, terus tadarus dan sebagainya. Itu kebiasaan yang dilakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi hari ini kita kira-kira belajar apa sih? Dari pertanyaannya Bu Iva tadi, kira-kira hari ini kita belajar apa? Oke, kegiatan buka puasa. Yang lainnya? Kegiatan di bulan puasa boleh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ini dia keunikan dan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Kalau bulan puasa tadi kebiasaannya ngabuburit, ngaji, tarawih dan sebagainya. Kemudian waktu hari raya Idul Fitri, kira-kira kebiasaan apa yang sering sampai lakukan? Silaturahmi boleh. Angkat tangan coba. Yang berani jawab langsung angkat tangan. Selain silaturahmi apa lagi? Sholat Idul Fitri boleh. Silaturahmi, sholat Idul Fitri, silaturahmi ke rumah nenek, ke tetangga. Itu namanya halal bihalal. Oke, itu kebiasaan masyarakat yang ada di sekitar kita ketika hari raya Idul Fitri. Nah, lihat nih. Ini toh. Dan hari ini salah satu contoh kebiasaan masyarakat yang dilakukan ketika hari raya Idul Fitri. Selain itu, kalau hari-hari biasa, kira-kira sampean sebagai anak di rumah, kebiasaan apa saja yang sering sampean lakukan di rumah? Membantu orang tua. Yang lainnya? Sama pernah bergotong royong apa tidak? Oke, bergotong royong untuk apa? Membersihkan lingkungan. Itu juga salah satu kebiasaan masyarakat yang ada di sekitar kita. Lanjut. Nah, ini biasanya oleh apa ini kebiasaan seperti ini? Hari raya ke lupa. Mesti orang tuanya sampean membuat. Kalau orang tuanya sampean enggak buat, biasanya dikasih tetangga sampean enggak? Dikasih. Itu salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia ketika hari raya Idul Fitri. Bu Iva punya gambar lagi. Nah, gambar apa ini? Minum apa ini? Minum jamu. Di luar negeri kira-kira ada enggak orang minum jamu? Ada apa tidak? Adanya di mana orang yang minum jamu? Di Indonesia. Tetangganya sampean ada yang minum jamu enggak? Sampean pernah minum jamu apa tidak? Pernah. Ini salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia, minum jamu. Kebiasaan salah satu contoh kebiasaan masyarakat yang ada di Indonesia. Ini merupakan salah satu contoh kearifan lokal.
Coba disimak. Indonesia, negeri yang kaya akan keunikan budaya dari setiap suku bangsa. Setiap belahan daerah memiliki keunikannya dan sendiri. Sebagai pelajar
Oke, itu tadi beberapa permainan tradisional yang ada di Indonesia. Selain sama membantu orang tua di rumah, kebiasaan sama yang lainnya ada apa saja? Main. Oke, bermain seperti itu tadi. Sama biasanya bermain apa saja? Coba jawab satu-satu. Sama biasanya bermain apa enggak? Peta umpet boleh. Masalah apa mas? Sepak bola, teman enggak? Peta umpet, teman mas apa? Sepak bola. Teman mas apa? Sepak bola. Apa namanya? Lompat tali boleh, bagus. Teman mbak apa? Lompat tali. Teman apa? Sepak bola. Kemudian teman mbak? Lompat tali. Bermain bola. Jadi selain membantu orang tua, kebiasaan sama di rumah juga bermain. Bermain menjadi salah satu kebiasaan. Nah, permainan itu ada yang namanya permainan tradisional. Petak umpet contohnya itu juga termasuk permainan tradisional yang masuk ke dalam kearifan lokal. Nah, sama tadi kan kesukaan permainannya berbeda-beda. Terus sama gimana cara menghadapi teman sama yang ngajak bermain? Misalnya satunya suka petak umpet, satunya suka lompat tali, kemudian mengajak bermain bersama. Sama yang suka lompat tali bagaimana menanggapinya? Bagaimana? Ikut serta bermain atau menolaknya dengan cara kasar atau bagaimana? Ikut serta bermain. Karena apa kok sama ikut serta bermain? Kok nggak menolaknya saja? Kan kita nggak suka. Sebenarnya sukanya ada apa tadi? Lompat tali. Nggak suka petak umpet. Kenapa kok ikut? Karena apa? Harus saling menghargai. Karena kebiasaan kita itu banyak dan berbeda-beda. Jadi di perbedaan itu kita harus saling menghargai. Coba ya kebiasaannya sama semua. Kira-kira enak enggak? Tidak enak. Sama gue mau suci tok ya permainannya. Hanya satu tok yang cuma tahu permainannya. Nek sama semuanya suka dalam satu permainan yang sama. Tapi kalau sampean ya permainan kesukaan permainannya berbeda-beda. Itu akan menambah pengetahuan sampean. Jenis-jenis permainan yang banyak. Gitu ya. Semua permainan tadi yang juga video tadi adalah termasuk kearifan lokal. Terus, Bu dari tadi kok bicara kearifan lokal apa sih kearifan lokal itu? Ya. Ada yang mau baca? Angkat tangan. Oke, yang keras Mbak. Kearifan lokal. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Itu namanya kearifan lokal. Kebiasaan baik yang dilakukan secara turun-temurun. Kebiasaan baik yang dilakukan secara turun-temurun dalam lingkungan hidup. Tadi contohnya waktu lebaran ketupat, berbagi ketupat ke tetangganya. Itu contoh kebiasaan yang baik dan dilakukan secara turun-temurun. Kemudian kebiasaan minum jamu. Sama seperti jamu, tahu jamu dari mana? Dari ibunya kan? Pasti ibu sampean dari nenek sampean. Nenek sampean dari buyutnya sampean. Berarti itu kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Termasuk dalam kearifan lokal. Nah, ini Bu Iva ada video lagi untuk menambah pengetahuan sampean tentang kearifan lokal yang ada di Indonesia. Itu apa saja? Selain permainan tradisional, ada juga yang lainnya. Kita simak bersama-sama. Setiap bagian negara memiliki makanan pokok masing-masing. Jika di Indonesia, masih merupakan makanan yang wajib dikonsumsi oleh masyarakatnya. Hai kids, setiap bagian negara pasti memiliki kebudayaan atau kebiasaan masyarakat masing-masing. Nah, kali ini Green Kids akan membahas kebiasaan unik masyarakat Indonesia. Ada kebiasaan apa saja ya? Yuk nonton terus videonya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk
lainnya. Hukum pajak. Kebanyakan masyarakat yang tinggal pada daerah pedesaan memiliki kuku yang panjang, termasuk laki-laki. Bagi turis asing, hal tersebut merupakan kebiasaan yang gak wajar. Menendang sembarangan. Tanpa mempedulikan kamera ataupun zebra cross, dan sedikit orang secara sengaja menggunakan jalan yang tetap terlarang atau bahkan sangat berbahaya dan bisa mengancam keselamatan. Tidak ada isu toilet. Pada beberapa negara di Indonesia masih bisa ditemukan toilet yang tak memiliki tisu, karena kebanyakan masyarakat Indonesia jarang memiliki tisu saat berpergian. Penyakit masuk angin. Jenis penyakit ini memang hanya terkenal di Indonesia. Jangkauan media sosial. Sejak adanya agama tunggal, masyarakat Indonesia sangat berpengalaman bermain sosial media, memanggil orang asing dengan sebutan bule. Masyarakat Indonesia seringkali memanggil turis asing sebagai sebutan bule. Nah itu dia kebiasaan ini masyarakat Indonesia berdasarkan beberapa sumber. Sekarang kita cari tahu asal-usul nama Indonesia yuk. Sampai di sini dulu ya videonya. Oke, itu tadi contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia. Sekarang Iva tanya, sampai setiap pagi sarapannya pakai nasi apa roti? Nasi. Nasi. Setiap hari orang tua sampean, ibunya sampean selalu bikin sambal apa tidak? Lalu kemudian apa tadi? Saya sambal. Terus sampean kalau bertemu dengan tetangga sampean menyapa apa tidak? Menyapa. Itu semua contoh-contoh kegiatan, ya, contoh-contoh kegiatan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Tapi meskipun di Indonesia kita beda kabupaten, beda kecamatan, biasanya juga beda cara, ya kan? Misalnya di Kecamatan Bareng ada orang yang siang-siang suka sekali makan bakso. Berarti setiap siang penjual-penjual bakso di Kecamatan Bareng ini ramai karena banyak yang suka bakso. Tapi di Kecamatan Ngoro suka baksonya di malam hari. Berarti beli baksonya di malam hari. Dan kebiasaan itu setiap daerah berbeda-beda. Kemudian sekarang bagaimana cara menjaga kearifan lokal? Bagaimana caranya? Ayo, bagaimana caranya? Contoh kearifan lokal kan tadi sampean bermain petak umpet, menyapa tetangga, itu contohnya, salah satu contohnya. Kemudian sekarang kita tanya, bagaimana cara menjaga kearifan lokal agar nanti sampai kalau sudah dewasa punya anak, anaknya sampai tetap menjaga kearifan lokal, tetap menyapa tetangganya, tetap memberi seperti contoh yang pertama tadi memberi ketupat ke tetangganya, tetap bermain petak umpet. Bagaimana cara menjaganya agar kegiatan itu semua tidak hilang? Bagaimana caranya? Apa Mbak yang res? Oke, melestarikannya. Dengan cara apa kita melestarikannya? Dengan cara apa? Saling apa? Oke, boleh saling ramah, selalu ramah kepada tetangga, selalu menyapa kepada tetangga. Kita lakukan setiap hari agar kebiasaan itu terbawa sampai kita dewasa, sampai kita punya anak. Kalau sampai sudah punya anak, anak sampai nanti akan mencontoh ibunya suka menyapa, berarti anak tersebut akan menyapa. Jadi kearifan lokal itu akan terjadi secara turun-temurun dan tidak akan hilang kalau selalu lakukan. Itu adalah salah satu cara untuk menjaga kearifan lokal. Dari sini ada yang ditanyakan tidak tentang kearifan lokal? Kalau tidak ada, ganti yang Bika yang tanya lagi. Contoh kebiasaan masyarakat di sekitar Samarinda yang merupakan kearifan lokal tadi apa? Sebutkan satu ayat yang bisa mengatakan. Apa Mas?
berdiri. Oke, semuanya sudah duduk secara berkelompok. Sudah siap untuk menjalankan misi? Kalau sudah siap, alat tulisnya disiapkan dulu. Nah. Oke, sudah siap alat tulisnya? Anak-anak masih semangat mengikuti kegiatan pembelajaran? Oke, kalau Bu Iva tanya mana semangatmu, jawabannya ini Semangatku. Oke, mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, kalau Bu Iva saya berdiri biar gak tegak. Berdiri. Oke, seperti biasa kita akan melakukan ice breaking sebentar sama biar gak tegak. Kalau tirukan apa yang Bu Iva lakukan, bukan Bu Iva bicarakan. Yang Bu Iva lakukan. Misalnya, percobaan ya, percobaan. Pegang kepala. Apa yang Bu Iva lakukan? Gang pipi. Berarti harus fokus ke Bu Iva. Apa yang Bu Iva lakukan harus kami lakukan. Pegang hidung. Oh, lagi-lagi biar fokus. Pegang mulut. Pegang telinga. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ayo kita melanjutkan misi kita. Tentunya sudah berkelompok ya. Oke, Bu Iva akan membagikan LKPD-nya, di mana di LKPD ini ada misi yang harus diselesaikan. Sebelum menyelesaikan misi, di bagian atas ditulis dulu nama anggota kelompoknya. Ditulis dulu. Bagian atas nama anggota kelompoknya ditulis terlebih dahulu. Presentasikan hasil dari kelompok kami. Nama anggota kelompok Alat Bintang. Lingkungan keluarga menyapu, menyapu tangga, membantu orang tua, mengerjakan tugas rumah, mengerjakan PR. Lingkungan sekolah, aktivitas kelas, menyapa ibu guru, membaca buku, belajar, menjaga lingkungan kelas. Oke, itu tadi kebiasaan yang telah dilakukan oleh kelompoknya Mas Alan. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Alan. Terima kasih. Selanjutnya kelompok siapa lagi yang berani maju angkat tangan? Oke, silakan maju. Silakan maju. Oke. Ucapkan salam dulu kepada teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Oke. Lingkungan Lingkungan keluarga membersihkan tempat tidur, Oke, selanjutnya. menyapu, Lalu memberikan makan kepada tetangga, oke, selanjutnya. mencuci piring, Memasak lagi. Terus lingkungan sekolah. bermain saat istirahat, belajar, membersihkan lingkungan kelas, tiket kelas, dan perjalanan kepada guru. Oke, itu tadi
Mbak Elsa. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Elsa. Kelompok selanjutnya, ayo, oke silakan maju. Pinter kelas 4 gitu, pakai tak ya. Just pokoknya, ayo. Salam dulu kepada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok lingkungan keluarga. 1. Membantu ibu mencuci piring. 2. Menyapu. 3. Mencuci baju. 4. Membantu ibu memasak. 5. menyapu tangga. Lingkungan sekolah, melakukan tiket kelas, belajar membaca buku, menjaga kebersihan kelas, bersama dengan guru. Oke, itu tadi kebiasaan yang dipaparkan oleh kelompoknya Mbak Diva. Tepuk tangan dong untuk kelompoknya. Oke, terima kasih. Selamat duduk kembali. Kelompok selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada teman yang maju harus Diperhatikan. Oke. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok ini. 1. Lingkungan keluarga. 1. Menyapu lantai. 2. Bergotong royong. 3. membersihkan jendela. 4. menyapa tetangga. 5. memberikan makanan ke tetangga. Oke, Lingkungan sekolah. 1. mengerjakan tugas dari guru. 2. membaca. 3. bermain dengan teman-teman. 4. ikut kelas. 5. salam kepada guru. Oke, itu tadi kebiasaan yang dilakukan oleh kelompoknya Mas Fahri. Tepuk tangan. Oke, silakan. Oke, tadi sampean semuanya sudah berdiskusi secara kelompok, maju satu persatu tentang kebiasaan yang dilakukan di rumah dan di sekolah. Tadi sudah ada yang menyebutkan bekerja bakti, membersihkan desa, membagi makanan ke tetangga, melaksanakan kegiatan piket. Itu juga salah satu contoh kearifan lokal yang harus dijaga. Jadi yang sampai sebutkan tadi semuanya sudah betul semuanya. Jadi untuk misi 1 semuanya sudah berhasil. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, setiap kebiasaan tadi berbeda-beda. Ingat, meskipun berbeda tapi harus tetap saling menghargai. Misalnya ada teman yang berbeda, terus nanti nggak diajak berteman, tidak boleh loh ya. Harus selalu berteman meskipun kebiasaan yang dilakukan selalu berbeda-beda setiap orangnya. Oke, untuk misi 1 sudah kita lewati dengan berhasil. Anak-anak masih semangat? Masih. Oke, kita mau dengar semangatnya anak-anak. Mana semangatmu? Semangatku. Oke, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Oke, berarti anak-anak suka hati. Selanjutnya kita lanjut ke misi kedua. Coba dibuka kira-kira apa ya misi kedua? Apa misi keduanya? Melakukan apa? Sama diminta untuk melakukan apa di misi kedua? Melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, hal yang harus sampai siapkan adalah pertanyaan. Bu, saya tanya apa gitu ya? Tanyanya tentang kebiasaan warga sekolah di lingkungan sekolah. Sampai boleh tanya ke kelas 5, boleh tanya ke kelas 6, boleh tanya ke kelas 3, bebas. Sekarang coba buat dulu pertanyaannya secara berkelompok. Ayo coba susun dulu pertanyaannya. Pertanyaan
pertanyaannya boleh bahasa yang kamu gunakan di rumah bahasa apa? Boleh seperti itu. Makanan kesukaannya apa? Boleh. Kebiasaan apa yang dilakukan ketika sore hari? Boleh. Coba membuat pertanyaan terlebih dahulu. Nanti narasumbernya bebas mau dari kelas berapa saja. Berdiskusi dulu, membuat pertanyaan. Sudah selesai membuat pertanyaannya? Sudah. Oke, kalau sudah, setelah ini anak-anak boleh keluar kelas untuk melakukan kegiatan wawancara. Semen agar tahu kira-kira selain yang saya sebutkan tadi apa saja sih kebiasaan yang termasuk dalam kearifan lokal. Oke, siap ya untuk wawancara ya. Saat ini anak-anak keluar kelas dengan rapi, tidak boleh saling dorong-dorongan, oke? Bergantian keluarnya yang rapi. Oke, disiapkan dulu alat tulisnya apa saja yang dibawa. Oke, silakan. Nggak usah pakai sepatu. Enggak, langsung hidup benar. Oke, anak-anak sudah melakukan wawancara? Bagaimana jawabannya? Ada yang beda atau ada yang sama? Ada yang berbeda atau ada yang sama? Ada yang berbeda, ada yang sama. Karena kembali lagi kebiasaan setiap orang berbeda-beda. Oke, dari hasil wawancara tersebut, nantinya kita akan bisa melanjutkan di misi yang ketiga. Tapi sebelum itu, Diva akan menjelaskan sebentar. Berarti misi yang kedua ini komplit ya, sudah selesai ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi dari kedua misi tadi, apa saja yang sudah kalian pelajari? Apa? Kearifan lokal. Kemudian apa lagi? Mewawancarai boleh. Kemudian apa lagi? Apa? Budaya Indonesia boleh. Kemudian kebersihan boleh. Keberagaman yang ada di sekitar kita. Meskipun keberagamannya berbeda, harus saling menghargai dan juga harus menjaga kearifan lokal. Sudah dari pelajaran awal sampai akhir, ada yang ditanyakan? Sudah paham semua tentang kebiasaan keberagaman yang ada di lingkungan sekitar? Sudah. Baik sekali. Sebelum mengakhiri pelajaran, agar kita tetap semangat, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu daerah. Ada yang tahu lagu daerah Suara Jamu? Tahu? Oke, ayo kita
boleh dikumpulkan terlebih dahulu. Perwakilan kelompok maju ke depan. LKPD-nya ditaruh di meja yang lupa. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, tadi kan kita sudah tanya, dan ditanyakan anak-anak jawabnya tidak ada. Sekarang Bu Iva yang tanya, kalau sama yang nggak ada yang tanya. Oke, kali ini yang jawabannya tepat akan dapat hadiah dari Bu Iva. Oke, perhatikan sebentar. Tadi kan kita sudah belajar keberagaman kebiasaan masyarakat yang beragam dengan kearifan lokal. Sekarang Bu Iva mau tanya. Sebutkan satu contoh kearifan lokal yang ada di daerah tempat tinggal Angkat tangan yang bisa. Masalah minum jamu. Tepuk tangan untuk masalah. Hadiah dari Bu Iva. Silakan maju cepat. Oke, satu pertanyaan lagi. Cepet-cepetan angkat tangan. Ya. Tadi salah satu kebiasaan sampean adalah suka bermain. Oke. Sebutkan contoh permainan tradisional. Agak egrang. Egrang, oke, tepuk tangan. Kita terus ke depan. Oke, untuk yang lainnya yang belum dapat hadiah, jangan berkecil hati. Berarti sampean harus lebih giat belajar agar pertemuan yang akan datang sampean juga berhak mendapatkan hadiah kalau sampean bisa. Oke, dari pembelajaran sampai awal, dari awal sampai akhir kita cukupkan sampai di sini. Silakan alat tulisnya dikurasi terlebih dahulu. Sudah selesai informasi semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar pelajaran yang kita lakukan dari awal sampai akhir bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ayo silakan ketua kelas memimpin doa pulang. sekolah ya langsung pulang sekolah, tidak usah mampir kemana-mana dulu. Kalau mau bermain harus ganti baju terlebih dahulu. Oke, selamat siang. Hati-hati di jalan.